yatim sah, tapi ente sama fasilitas yang kayak mereka. Jangan anak yatim untuk cari duit. Waktu kita ngomong begitu, ternyata banyak mengangguk. Banyak kejadian semacam itu. Anak yatim lebar di plangnya, digedekan hanya untuk dana masuk. Ternyata dananya bukan untuk anak yatim, untuk ustadz palsunya tadi. Mohon maaf, kami tidak menunjuk siapa-siapa. Kami menunjuk Anda ngurusi anak yatim yang benar. Hati-hati. Jangan awas ada. Awas jangan dolim pada anak yatim. Kalau Anda dolim pada anak yatim, anak Anda bisa diyatimkan besok hari. Ketahuilah Allah Maha Kuasa. Jangan main-main dengan anak yatim. Kemudian setelah itu, jadikan anak yatim anak Anda. Jangan diyatim-yatimkan. Jangan yatim, sampai sedih dia. Dijajar 4 orang, Bu ya. Ini bapaknya meninggal dunia dulu. Waktu tabrakan ini. Ingat lagi. Bu ya, ini. Astaga. Dia sudah lupa dengan kejadian ayah. Diingatkan lagi hanya untuk ngundang orang agar ternyuh. Masya Allah ini. Masalah anak yatim ini. Dan anak yatim bulannya bukan bulan Muharram. Setiap bulan-bulannya anak yatim. Sekarang merayakan anak yatim di bulan Muharram saja. Setelah itu nggak dikasih, itu bagaimana? Nah, setiap saat Anda peduli anak yatim. Bahkan kami himbau kepada siapapun harus punya anak yatim 1 atau 2. Biarpun tidak langsung di rumahnya. Mungkin saya berjanji. Saya akan secapek apapun saya akan biayai anak yatim. Mondok di sana, mondok di sini. Harus Anda punya anak yatim. Agar Anda mendapatkan tempat mulia nanti. Ana wa kafil yatimi kahata ini. Tidak harus bawa rumah Anda. Dibawa ke rumah Anda bisa tambah rusak. Wong Andanya rumahnya juga tidak sehat. Kalau Anda pengen punya anak yatim, Anda biayai. Anda bisa daftar pada siapapun. Bisa. Saya pengen punya anak yatim 1 atau 2. Per bulan 1.500.000. Atau 1.200.000. Saya harus punya anak yatim. Seperti itu. Itu cara nyantuin anak yatim. Jangan main-main. Anak yatim itu luar biasa. Ternyuh. Kalau kita menyuarakan anak yatim. Tergerak orang. Tapi hati-hati amanat. Sebab jahat kepada anak yatim itu banyak. Bahkan seorang ibu pun kadang jahat kepada anak yatim. Urusan syahwatnya. Nya. 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 Asuhan. Kami berharap suatu ketika label itu diganti. Biasa saja. Enggak usah pakai label itu. Karena apa? Enggak usahlah distempel di jidatnya anak yatim kalau dia anak yatim. Ana wa kafil. Kalau Nabi ada anak yatim menangis, Nabi mengatakan, apakah kamu tidak senang kalau aku jadi ayahmu? Begitu hendaknya nyantuni anak yatim. Aku jadi ayahmu. Kamu tidak yatim lagi setelah hari ini. Ingat anak yatim. Tolong semuanya peduli dengan anak yatim. Anak yatim. Jangan jahat kepada anak yatim. Tapi juga jangan berlebihan membiarkan. Ada anak yatim berbuat salah. Dana yatim. Saya dengar katanya ada ustadz di sini. Ada anak yatim. Enggak, jangan. Kasihan anak. Tambah jahat nanti. Anak yatim itu cara memperlakukannya. Perlakukan seperti anakmu yang kamu cintai. Kalau dia salah diingatkan. Dijewer dong. Harus begitu. Jadi bukan berarti dibiarkan. Gara-gara kasihan anak yatim. Kasihan. Dan memang betul kadang muncul kasihan betul di hati kita. Cuman kasihanmu tidak boleh menjadikan dia dibiarkan begitu saja. Ini kayaknya di Muharram kita harus membahas topik khusus dengan anak yatim ya. Kita tidak pernah lupa. Kalau tidak ada pertanyaan begini saya tidak akan ngomong anak yatim. Terlalu banyak ini. Anak yatim, hati-hati. Tolong semuanya harus punya anak yatim. Kalau ada yang tidak punya anak yatim, Anda bisa daftar nanti. Saya tunjukkan anak yatim di kampung sana. Banyak anak yatim. Banyak anak yatim. Banyak anak yatim. Masya Allah. Dan anak yatim itu banyak nakal katanya. Kenapa anak yatim banyak nakal? Anak yatim itu sebetulnya tidak harus nakal. Bahkan bisa saja pintar. Cuma karena anak yatim itu ibunya sibuk. Nggak bisa merawat anaknya. Anda pun tidak peduli dengan dia. Makanya tambah bandel. Jadi Anda yang salah. Bukan anak yatim. Tahu? Ibunya kan sibuk cari duit. Karena untuk menghidupi anaknya. Anda tidak peduli. Gimana nggak nakal anak yatim? Berarti bukan karena anak yatim bahkan nakal. Anak yatim nakal karena kita kurang peduli kepada mereka. Insya Allah semua jadi pejuang-pejuang anak yatim. Nabi Muhammad Abul Aitam. Ayahnya anak-anak yatim. Jangan yatim-yatimkan mereka. Jangan rendahkan mereka. Jangan dusta atas nama anak yatim. Wallahu a'lam bishawab.
Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami akan membacakan kembali pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya. Jika gadai sudah jatuh tempo, lalu kesepakatan pertama, si peminjam bilang sertifikat ini nanti jadi milik si pemberi pinjaman jika tidak bisa dilunasi pada waktu yang sudah disepakati. Apakah boleh begitu Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gade itu jaminan atas hutang yang akan digunakan untuk membayar hutang jika yang punya utang ternyata tidak mampu. Itu namanya gade. Gade itu jaminan atas utang. Jika yang punya utang nanti nggak bisa membayar, diajukan ke mahkamah, barang ini bisa dijadikan untuk membayar. Cuman cara bayarnya bukan langsung dimiliki. Tapi dijual dengan harga normal, diambil senilai utang, selebihnya dikembalikan kepada yang punya barang. Itu indah. Dan 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 memang diangkat ke mahkamah, kemudian dijual, kemudian Anda mendapatkan uang tersebut. Sehingga cara menjualnya normal, bukan lelang, acak, dan ngaco. Tapi harus ada orang yang ngerti harga, pandai memasarkan, harga pasar, harga normal, setelah dijual, nanti dikembalikan kepada yang dibayarkan untuk hutang secukupnya, selebihnya adalah gimana. Nah, kalau ada orang yang perjanjian, yang perjanjian sudahlah Pak, kalau nanti tidak bisa bayar, ini motor untuk saya ya. Nah ini sudah ada hitungan, ini ada riba tersembunyi di dalamnya. Karena saya ingin mengambil 2 jutanya lebihnya. Diam-diam doa saya, semoga Anda nggak bisa membayar. Mohon maaf kembali, motor ya, saya punya motor. Saya punya motor. Pinjam duit kepada Anda. Atau Anda saja deh punya motor. Saya jadikan Anda kaya dulu deh. Anda punya motor. Cuman saya pura-pura ini. Jangan beneran. Nanti saya punya utang juga nanti. Anda punya motor harganya 7 juta. Saya pinjam duit kepada Anda 5 juta. Cuman ada kesepakatan kata Anda. Buya, kalau Buya nggak bisa bayar, nanti motornya buat saya ya. Ya kan? Ya karena saya terdesak, gimana lagi? Kalau nggak dapat duit 5 juta. Akhirnya saya mengatakan, iya. Berarti sebetulnya Anda itu sudah ngerti hitungan. Meminjamkan uang 5 juta, Anda pengen dapat 7 juta. Karena dapat motor. Diam-diam lagi Anda doa, semoga Buya nggak bisa membayar, biar motornya milik saya. Ini kan jahat semuanya begitu. Karena bunyinya nggak begitu dalam dunia. Kecuali nanti, misalnya, nanti tanpa ada perjanjian sebelumnya baru sah. Kalau di atas perjanjian nggak dibenarkan. Misalnya setelah itu, ya kan, saya ingin membayar uang. Saya ingin membayar, dijual itu uang, motor dijual. Setelah dijual harganya ternyata utang Buya kan 5 juta. Tapi ternyata motornya laku 7 juta. Gimana? Buya saya ambil 5 juta. 2 jutanya saya kembalikan ke Buya. Lah saya sebagai orang terima kasih sah, sudahlah 2 jutanya ambil saja. Tapi pemberian 2 juta tidak atas perjanjian waktu minjam. Jadi hadiah. Bahkan diajarkan sebaik-baik bayar utang itu ditambah. Tapi di luar perjanjian. Anda pinjam modal dari seseorang 100 juta. Itu sukses. Masa hanya bayar 100 juta saja. Tentu Anda mungkin 100 juta ini utang saya dulu. Plus apa? Saya tambah mobil. Kenapa? Saya sudah banyak untung mobil. Tapi nggak boleh di perjanjian. Perjanjian haram menjadi riba seperti itu. Ingat, pinjam-meminjam tidak boleh jadikan bahan untuk sarana untuk mencekik. Sebab kalau sudah utang piutang itu luar biasa. Kenapa kok dilarang riba? Sebab di balik riba ini ada kesempatan bagi orang jahat di balik kesempitan saudaranya. Jadi kalau senang, ngutang ke saya nanti. Di balik meminjamkan dia akan mencekik.
riba, makanya dilarang riba. Dan biasanya orang pinjam uang itu pasti karena dia terdesak. Karena anaknya sakit, karena pengen makan, sekolahnya anaknya ditagih, biasanya terdesak. Dan kalau orang terdesak itu mau aja mau diapain. Ibu ngutang 10 juta, nambah 3 juta nggak apa-apa. Insya Allah panjang rezeki, banyak rezeki. Pakai insya Allah lagi. Pakai doa lagi mau riba. Masya Allah, insya Allah ibu nanti bayar 3 juta mah enteng. Tambahan 3 juta, bismillah, Allahumma ya Allah. Semoga nanti utang 10 juta bisa bayar 13 juta. Doa, pakai doa riba. Amin. Anaknya sakit, masuk rumah sakit, mau mati. Diiyai. Makanya riba itu nggak boleh. Termasuk model tersebut. Jika dalam perjanjiannya, sementara sudah kebayang nilainya lebih, maka itu termasuk bagian daripada riba. Seperti itu, hati-hati ya. Nah, tapi kalau nanti pada akhirnya dijual kemudian kita menambah, memang sebaik-baik orang bayar utang itu jangan ngepres amat. Tambahin dong, tanda terima kasih. Gitu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukron jazilan Buya atas jawaban dan juga penjelasannya. Selanjutnya bisa ditutup dengan pengumuman dan juga doa keberkahan. Maulid Akbar. Siap-siap Anda untuk hadir dengan hati Anda. Untuk menghadiri Maulid Akbar di sini. Sambung hati dengan baginda Nabi. Maulid Akbar. Siap-siap hadir hati Anda. Siap-siap hadir jasad Anda dimanapun Anda berada. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Siapkan hadir rezeki Anda untuk memeriahkan acara ini. Siapkan hadirkan anak-anak Anda. Suami Anda, mumpung masih jauh waktunya, bisa saja pegawai negeri bisa cuti. Ambil cutinya di hari itu. Maulid Akbar satu hati di Al-Bahjah. Bawa kepada baginda Nabi diri Anda, anak Anda, suami Anda, harta Anda. Acaranya nanti hari Ahad pertama di bulan Maulid, yaitu tanggal 2 Rabiul Awal 1445. Tepatnya 17 September. 17 September sudah dekat waktunya. Pukul 7 sampai selesai. Masih ingat Maulid Akbar? Di tempatnya di sini. Di LB Al-Bahjah. Semoga yang jauh-jauh dimanapun Anda berada, Anda niat. Mungkin Anda selama ini hanya mendengar oleh stasiun radio, televisi, dan seterusnya. Anda niat untuk bisa hadir ke tempat ini. Ya, dengan niat yang banyak untuk silaturahim dan seterusnya. Baik. Bagi yang ingin berpartisipasi, ingin menghadiri acara mulia, sambung hati dengan Nabi, dengan hartanya untuk meriahkan acara ini, karena acara besar kita akan mengundang tamu ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu sampai pokoknya ya kita ngundang tamu yang banyak, kita ingin memuliakan mereka. Maka kami ajak Anda bukan sebagai kami ingin ajak Anda bukan sebagai hadirin saja. Kalau hadirin pahalanya besar. Kalau Anda menjadi hadirin perayaan Maulid Akbar ini, Anda mendapatkan pahala besar karena menghadiri sambung hati kepada baginda Nabi. Akan tapi ada yang lebih besar dari itu. Anda tidak sekedar menjadi hadirin, tapi Anda 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 21321302. Dan jika nanti dana ini lebih akan disambungkan untuk membangun gedung yang akan ditempati oleh anak-anak yang akan mencintai Nabi. Termasuk waktu pandemi. Ini gedung 4 tingkat. 4 tingkat ini adalah kita namai gedung Maulid. Karena waktu kita tidak mengadakan Maulid Nabi karena ada pandemi, kami seru yang biasa Maulid Nabi tetap saja berderma untuk baginda Nabi diwujudkan dalam bentuk gedung, namanya sebelah ini gedung Maulid. Ini adalah berapa puluh kamar itu. Dan lubang ibadah, berapa miliar itu ibaratnya. Itu Maulid di saat pandemi 2 tahun. Maka nanti juga di saat ada kelebihan daripada rezeki, tetap saja akan disalurkan untuk kemuliaan. Bahkan kemuliaan yang abadi nanti, yaitu untuk menghadirkan gedung di belakang, gedung tafakuh, dan gedung pondok pesantren nanti selebihnya. Makanya jangan ragu Anda. Kalau yang kita butuhkan hanya misalnya hanya 2 miliar untuk perayaan Maulid Nabi, kalau ternyata Anda terkumpul 10 miliar, 8 miliarnya akan digunakan untuk pembangunan gedung. Sama pahalanya juga mengalir kepada Anda. Justru perayaan Maulid Nabi kita untuk mengundangnya itu. Momen-momen untuk sambung hati dengan Nabi, dengan jasad kita, dengan hati kita, termasuk dengan harta kita. Jangan ragu. BSI, nomor rekening 751222167 atas nama Maulid Akbar Al-Bahjah. Baik, Infak Center Al-Bahjah untuk operasional pondok pesantren. Ayo bergabung, jangan ragu. Langsung aja ke ini sifatnya
langsung aja ke ini sifatnya langsung aja ke ini sifatnya langsung aja ke ini sifatnya langsung aja ke ini sifatnya langsung aja ke ini sifatnya langsung aja ke ini sifatnya langsung aja ke ini sifatnya langsung aja ke ini sifatnya langsung aja ke ini sifatnya rupiah hakikat bukan main-main 1000 karenanya kami rindu adalah hati anda ingat setiap bulan minimal ingat al-bahjah 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 maka itulah penyelamat anda insyaallah sehingga di saat anda kaya raya anda sudah punya kerannya untuk anda salurkan ke tempat tersebut ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7200 4292 atau 7400 7333 atas nama Yayasan Al-Bahjah kode bank 451 konfirmasi ke 0853 11222225. Program Ruang Ta'asuh Al-Bahjah. Ini ada program lagi karena program dakwah tentu harus ada juru-juru dakwah yang menekuni dari sisi bisnis ada, sisi media ada, tapi juga kita mencetak ulamanya dan ini kita tekuni di sisi ini karena asasnya dakwah di sini adalah melalui pondok pesantren sebelum berkembang menjadi yang lainnya ya pondok pesantren. Jadi kita ingin menghadirkan kader-kader hebat para asatid, ustadz-ustadz ada sekolah tinggi agama Islam di sini, sekolah itu ini akan kita manja anak-anak dengan belajar dan itu perlu biaya besar. Maka kami ingin Anda itu menjadi orang kaya raya di akhirat dengan mengambil mereka sebagai anak-anak Anda. Khususnya yang nggak punya anak. Hei hamba Allah yang nggak punya anak, jangan sampai di dunia nggak punya anak, banyak duit tapi di akhirat juga nggak punya anak, melarat juga. Anda rugi. Akan tapi khususnya yang tidak punya anak, jadikan mereka anak-anak Anda. Ambil 1, 2, 3, atau mungkin ratusan, ambil semuanya. Nanti di saat Anda menghadap kepada Allah, Anda kaya. Di dunia kelihatannya nggak punya anak, tapi di akhirat Anda kaya raya. Termasuk yang sudah punya anak, jadikan mereka anak-anak tambahan yang istimewa. Atau anaknya badung, bandel, dan sebagainya. Ikut bergabung, minta kepada Allah. Karena Allah maha kasih. Tidak akan ingkar janji, sudah berjanji mulai lisan Nabi, kalau ada orang yang peduli dengan anaknya orang lain, maka Allah akan menjaga dengan menjaga khusus terhadap anaknya orang tersebut. Langsung aja ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-555-0052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah. Kode bank 451. Kode bank 451 ya. Hubungi informasi dan konfirmasi ke 0811-2234-447. Mari kita tuliskan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala habibina Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah. Ya Allah. Wahidat yang maha kasih. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Ya Allah berikan kasih sayangmu kepada mereka. Jika mereka masih hidup, ya Allah, berikan kesehatan, panjang umur dalam taat. Yang telah mendahului kami, ampuni angkat derajat mereka, ya Allah. Anak-anak 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 anak, jadikan mereka kelak di surga pun kaya anak. Dengan kebaikan anak, jadikan mereka kelak di surga pun kaya anak. Dengan kebaikan anak, jadikan mereka kelak di surga pun kaya anak. Dengan kebaikan anak, jadikan mereka kelak di surga pun kaya anak. Dengan kebaikan anak, jadikan mereka kelak di surga pun kaya anak. Dengan kebaikan anak, jadikan mereka kelak di surga pun kaya anak. Dengan kebaikan anak, jadikan mereka kelak di surga pun kaya anak. Dengan kebaikan anak, jadikan mereka kelak di surga pun kaya anak. Dengan kebaikan mereka, kemuliaan mereka,
Mudahkan mereka untuk mendapatkan orang-orang mulia yang kau muliakan, menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari dengki, benci, dendam di antara kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, gunjing kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan hukum mereka. Ampuni mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami. Tidak ya Allah, kami tidak ingin mendendam kepada siapapun. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.